Halo everyone, welcome to Serendipity Tarot. Pick a card reading kita, temanya kali ini adalah seberapa dekat kamu dengan jodoh kamu atau energi dari jodoh kamu saat ini ya. Apa yang menghalangi dia atau menghalangi kamu untuk ketemu satu sama lain, kita akan lihat. Dan di sini sudah ada 3 pile, ada pile ke-1, pile kedua, dan pile ketiga. Kalian boleh pilih satu dari ketiga pile ini mana yang paling menarik perhatian kalian. Tapi aku ingatkan, ini adalah general reading, tidak akan resonate untuk semuanya. Jadi teman-teman harus lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku berikan. Kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih, silakan kalian boleh pause videonya. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja mulai dari pile yang pertama. Halo teman-teman yang boleh pile nomor 1, di sini kalian sudah punya expect powerful change untuk general energy kalian. Sini aku lihat kalian tampaknya mengharapkan sebuah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kamu ya. Kamu kayak udah nunggu-nunggu pasangan kamu ini cukup lama. Kamu mungkin di sini single atau merupakan single parent yang cukup lama berpisah dengan pasangan kamu yang sebelumnya, atau kalian punya pasangan sebelumnya dalam waktu dekat ini atau bahkan mungkin sekarang, tetapi kamu belum sepenuhnya yakin dengan pasangan kamu tersebut. Dan di sini di tahun 2021 aku lihat kalian mengharapkan sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan kamu, baik itu tidak hanya di masalah hubungan aja, tapi dalam semua aspek kehidupan kamu ya, finansial kamu, karir kamu, dan untuk kedepannya. Oke, kita lihat untuk kamu di sini, seberapa dekatkah kamu dengan jodoh kamu, dan apa yang mungkin menghalangi kamu dan dia untuk saling ketemu. Ada Two of Air, Eight of Fire, The Mystical Salmon, dan ada Wedding. Ada yang kamu sebetulnya sudah ketemu dengan pasangan kamu, atau bahkan kalian mungkin saat ini bersama, tapi kamu lagi nunggu dia. Kenapa? Karena dia masih punya pasangan, dia saat ini ada orang lain. Mungkin kamu bukan satu-satunya orang dalam kehidupannya dia, atau dia ini udah juga ada pasangan lainnya. Dan ada juga yang dia masih punya hubungan dengan orang lain, baik itu pernikahan ataupun hubungan pacar ya, atau pacaran. Nah, untuk ketemu dengan kamu, dia harus ini dulu, bisa lewatin ini dulu. Ini bisa kamu ataupun dia. Dan untuk yang married atau dia sudah punya istri, sepertinya possibility-nya ya, kemungkinannya akan sulit untuk kamu bersama dengan dia atau memiliki dia seutuhnya. Oke, di The Mystical Salmon ini kayak pengharapan ya, ini energinya dia sebenarnya ada di situasi yang saat ini mungkin this person, orang ini, aku lihat ini ada yang jodohnya tuh gak cuma 1 ya, jadi bisa 3. Ada yang udah ketemu, ada yang belum, dan yang udah ketemu itu yang kebanyakan yang udah ketemu ini yang pasangannya tuh kayak lebih dari 1 gitu, atau jodohnya ini lebih dari 1 di kehidupan yang ini. Dan kamu sama dia ketemu di saat usia kalian tuh udah lanjut, udah sama-sama usianya, bukan yang nggak dari muda itu ya ketemunya. Oke. Atau saat dia udah punya pasangan gitu. Dan untuk kamu yang single dan dia juga single, nah di sini dia masih punya pasangan, dia masih ada orang lain. Dan untuk ketemu sama kamu, dia harus bisa mengakhiri dulu hubungannya dia yang toksik ini. Atau ini bisa jadi kamu, ini vice versa. Ini bisa jadi juga kamu ya, kamu yang masih punya keterikatan dengan seseorang di sini, atau mantan yang toksik, atau punya orang yang intinya orang ini seharusnya kamu lepaskan, tapi kamu gak bisa melepaskan dia gitu. Jadi kamu sangat berharap orang ini adalah pasangan kamu, atau juga bisa dia yang sangat berharap kalau orang ini adalah pasangannya dia. Ini vice versa. Ada Ten of Cups, Ten of Swords, The Tower. Yes, as I told you, seperti yang tadi aku sampaikan, ini ya, dia harus bisa mengakhiri ini dulu. Tapi ini untuk yang single. Sementara untuk yang dia punya pasangannya more than one atau lebih dari 1 dan udah berkeluarga, aku rasa akan sulit untuk kamu kesini. Justru ini aku lihat kamu yang akan nantinya terkekang di sini. Jadi nggak bisa keluar dari situasi ini. Jadi dia, kamu, dan ya maybe the other yang lainnya gitu ya.
dan kamu kayak mengharapkan dia untuk jadi milik kamu seutuhnya, tapi ini akan benar-benar sulit untuk kamu. Oke, ada Two of Air dan Ten of Cups. Di Two of Air dan Ten of Cups ini ada yang pasangannya, dia yang single, dia bingung sebetulnya ya dengan pasangan hidupnya. Dia bingung dengan siapa yang akan jadi jodohnya gitu. Ini bisa kamu, ini bisa juga dia. Dan aku lihat ini baik yang maskulin ataupun yang feminin. Dan orang ini sebetulnya mengharapkan untuk bisa berkeluarga secepatnya, tapi di satu sisi dia khawatir. Dia takut dia ketemu dengan orang yang salah, dia takut dia akan mengalami hal yang sama seperti yang udah dia alami sebelumnya. Tapi di sini dia tetap berdoa, kayak mengharapkan untuk benar-benar ketemu dengan orang yang tulus gitu ya. Oke. Aku lihat di sini dia bukan orang yang jauh dari kamu. Orang ini mungkin dia punya perbedaan dengan kamu, seperti perbedaan usia sih ya. Aku tidak melihat ini ada perbedaan budaya di antara kalian berdua, hanya perbedaan usia. Kalaupun ada perbedaan yang lain selain dari usia, ini adalah perbedaan pola pandang, karena mungkin kamu berasal dari background keluarga yang berbeda, dan begitu juga dia berasal dari background keluarga yang berbeda, dan cara kalian dididik itu benar-benar beda. Dia intinya adalah orang yang untuk berada di keadaan yang sekarang atau di posisinya yang sekarang tuh dia kerja keras banget. Oke, dan ini yang mengubah pola pandangnya dia terhadap semuanya. Di Eight of Fire ini dia saat ini dia belum bisa membuka dirinya untuk orang yang baru, karena dia masih keikat dengan pasangan yang sekarang, dan dia kayak nggak mau menerima orang lain selain dari orang yang dekat dengan dia saat ini gitu. Dan ini yang membuat kamu dan dia ini sulit ketemu. Sebetulnya kalian seharusnya kayak udah ketemu gitu ya. Untuk kamu yang belum ketemu ya, untuk kamu yang single, seharusnya kalian itu udah ketemu. Maksud aku single di sini adalah yang kamu masih single, belum pernah menikah, dan kamu belum ada pasangan atau belum ada orang yang dekat atau tidak lagi dekat dengan orang yang berumah tangga. Okay? Di sini aku lihat pasangan kamu atau jodoh kamu ini, dia belum bisa menerima kamu dalam kehidupannya dia. Jadi dia ngeblokir dirinya sendiri, dan dia orangnya pemilih ya. Karena ini juga yang bikin dia nggak bisa ngelihat kamu gitu dia. Sebetulnya kalian ini nggak jauh. Kamu dan dia ini ada di tempat yang tidak jauh. Cuma koneksi kalian berdua itu aku belum lihat di sini. Jadi belum ada koneksi antara kamu dan dia. Kenapa ya? Karena dia yang menutup dirinya sendiri. Tapi di satu sisi dia juga mengharapkan adanya perubahan yang besar dalam kehidupannya dia. Gitu. Oke, jadi dia lagi mengalami yang namanya konflik ya. Konflik jiwa gitu. Gue akan ambil message transformation. Things are changing at a cellular level, deep healing. Oke, di sini memang sabar ya, kesabaran kamu diuji untuk orang-orang yang mungkin punya hubungan dengan orang yang sudah berumah tangga, atau kamu bukan satu-satunya pasangan untuk dia. Maka di sini kamu sedang diuji, kesabaran kamu diuji. Di sini kamu mengharapkan sebuah perubahan, tapi kamu tahu perubahan itu akan sangat sulit untuk kamu. Dan kalau misalkan kamu memang menerima orang ini dengan semua ya apa adanya dia, dengan semua resiko yang kamu harus hadapi, aku rasa kamu bisa menghadapi ini semua gitu. Tapi kalau kamu nggak siap, jangan menunggu sampai semuanya terlambat sampai kamu benar-benar nggak bisa ninggalin orang ini. Oke, dan untuk teman-teman di sini yang masih mencari pasangannya dan kamu lagi nggak terikat dengan siapapun atau tidak terikat dengan orang yang sudah menikah, maka perubahan dalam kehidupan kamu atau kamu ketemu dengan dia ini saat dia bisa menerima atau mau berubah gitu. Saat dia bisa membuka dirinya untuk orang lain, saat dia lebih bisa terbuka untuk orang lain dan berani untuk mengambil resiko. Dan untuk kamu sendiri, ini kamu udah berada dalam track yang tepat, kamu udah berada dalam jalur kamu yang baik di sini. Aku lihat kamu sudah menerima ya, kamu udah siap untuk menerima dia dalam kehidupan kamu. Hanya dia yang sedang mengalami konflik dalam kehidupannya dia. Untuk kamu dan dia ketemu di sini banyak angka 10, maybe sekitar 10 bulan, tanggal 10 atau bulan ke-10, atau ada hubungannya sama
angka 10 ya. Orang ini akan jadi orang yang spesial dalam kehidupan kamu akan saling menerima gitu. Dia akan menerima kamu dan kamu pun akan menerima dia dengan sangat baik. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada water sign Pisces, Aries, kemudian Scorpio, Cancer, ada Gemini, dan terakhir Leo. Oke teman-teman, so that's all. Aku harap ini bisa membantu kalian. Aku harap ini resonate untuk kalian. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalau ini nggak resonate, kalian bisa pilih pile yang lain. See you in the next reading. Halo teman-teman yang pile nomor 2, di sini kalian sudah punya look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. Apa yang membuat dia sulit datang sama kamu, atau apa yang membuat kalian belum bertemu satu sama lain, dan seberapa dekatkah kamu dengan dia, atau mungkin kalian sudah ketemu ya. Let's see, for people who choose pile number 1, di sini kalian sudah punya Wild Woman. It is safe for you to love, Two of Fire, dan The Hierophant. Teman-teman yang memilih pile number 2, aku lihat kalian seringkali ketemu dengan orang-orang yang memanfaatkan kamu atas apa yang terjadi di masa lalunya kamu. Jadi kalau kamu pernah ketemu dengan pasangan yang toksik, atau kamu punya pasangan yang toksik sebelumnya dan kamu udah lepas dari orang ini, tapi kemudian orang-orang di sekitar kamu atau orang yang ngedeketin kamu ini kayak memanfaatkan kamu dengan cerita masa lalunya kamu gitu. Dan di sini juga masa lalu kalian ini kayak udah mengubah kehidupan kamu, yang benar-benar bikin kamu tuh kayak beda. Di sini ini adalah ujian untuk kehidupan kamu, karena dengan energi dari The Hierophant ini, aku lihat kayak semesta itu lagi nguji kamu. Apakah kamu akan memilih jalan yang beda dari kamu yang sebelumnya, atau kamu akan memilih tetap jadi diri kamu sendiri gitu. Dan be careful, karena aku lihat akan ada orang-orang yang datang ke kamu, tapi ini sebagai godaan gitu. Orang-orang yang bisa ini teman, bisa lingkungan yang baru, bisa juga pasangan, tapi ini hanya sesuatu yang akan membelokkan kamu dari jalan kamu gitu. Justru yang ini, yang kalau kamu memilih untuk seperti itu tuh, kamu bakalan semakin jauh dari pasangan kamu, atau kamu akan semakin jauh dari ketenangan dalam kehidupan kamu. So, hati-hati dengan orang-orang yang sepertinya mereka mengerti dan paham dengan kamu, atau orang-orang yang menawarkan bantuan ke kamu, tapi pada akhirnya kamu akan terjerat di situ. Oke. Di Two of Fire ini juga kamu yang kayaknya bingung. Kamu sebetulnya adalah orang yang punya power untuk menolong orang lain. Kamu punya kekuatan untuk membantu orang lain, tapi karena kamu seringkali dimanfaatkan, ya, seringkali dimanfaatkan. Di sini kamu jadi merasa lelah, kamu bingung apakah kamu harus membantu mereka atau kamu justru jadi orang yang benar-benar berbeda gitu ya. Sementara untuk energi pasangan kamu sendiri, sebetulnya saat ini dia sudah siap menerima kamu dalam kehidupannya dia. Hanya konfliknya beda dengan pile number 1, di sini konfliknya itu ada di kamu, dear. Baik untuk yang feminin ataupun yang maskulin, hanya kebanyakan ini yang feminin ya. Konfliknya itu ada di kamu. Jadi kamu yang harus menyelesaikan dulu konflik dengan diri kamu, sehingga kamu bisa ketemu dengan orang ini. Saat ini dia sebenarnya udah siap ya untuk nungguin kamu. Dia adalah orang yang berasal dari background yang sama dengan kamu. Jadi kalau kamu sudah pernah menikah, maka orang ini pun sudah pernah menikah. Kalau kamu punya anak, dia pun begitu. Kalau kalian kamu bekerja, dia juga sama bekerja. Dan kalau kamu misalkan di sini belum punya pekerjaan atau kamu belum bekerja, maka saat ini dia sudah dalam kondisi siap menerima kamu itu. The Lovers, ya ini kondisinya dia, energinya dia. Di sini dia sudah siap menerima kamu, dia ready gitu terhadap kedatangan kamu ya. Lalu ada The Magician dan Nine of Cups. Nine of Cups, self-love kamu. Jangan sampai apa yang terjadi di masa lalu kamu dan membuat kamu trauma, kemudian ini kayak menghalangi kamu untuk menjadi diri kamu sendiri, atau mengubah kamu menjadi individu yang lain atau sosok yang lain. Walaupun ini mungkin bikin kamu nyaman, tapi kamu kayak justru semakin jauh dari jalannya kamu untuk ketemu dengan dia. Ini yang harus kamu aware di sini ya, yang harus kamu hati-hati di sini, dear. Kemudian dengan The Magician di sini untuk Two of Fire,
Ini ada spiritual connection di antara kamu dan dia. Dan spiritual connection di antara kalian ini akan terjalin di saat kamu ya meningkatkan energi spiritual kamu, atau kamu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kamu akan ketemu dengan orang ini dan kamu akan punya koneksi yang cukup baik dengan dia. Kamu akan tahu saat kamu udah ketemu dengan dia kalau dia ini adalah orang yang tepat. Gini dear ya, banyak orang yang datang ke dalam kehidupan kamu untuk teman-teman yang memilih pile nomor 2, tetapi orang ini kayak godaan aja. Orang ini akan mengecewakan kamu. Gak cuma 1 atau 2 aku lihat. Dia akan datang menawarkan keseriusan sama kamu, tapi di saat yang sama dia juga atau orang-orang ini juga ninggalin kamu. Dan ini yang membuat kamu kayak semakin terluka. Ini yang bikin kamu makin down, dan jangan sampai ini membuat kamu berubah gitu. Ini kayak memblokir pikiran kamu, kayak ngeblokir energinya kamu untuk ketemu dengan pasangan kamu yang sebenarnya. Aku lihat orang ini sebetulnya bukan orang yang jauh dari kamu ya. Kayaknya dia tuh dan kamu itu kayak satu lingkungan, atau kamu sebetulnya banyak banget kesempatan untuk ketemu dengan dia. Kayak kalian tuh sering berpapasan, walaupun mungkin kamu kenal dengan dia, dia kenal dengan kamu, tapi sebatas ya udah kenal aja, dan nggak ada yang dari kamu ataupun dari dia tuh spesial, itu belum ya. Di sini aku lihat koneksinya seperti itu. Jadi kalian ini masih belum ada koneksi di antara kamu dan dia. Tetapi kamu dan dia ini udah saling mengenal. Itu yang aku lihat. Dia adalah orang yang punya background sama dengan kamu, atau kayak sebanding dengan kamu. Oke, aku akan ambil pesan untuk kamu di sini. Ada Imbrama, kemudian ada Mirror. Ya, di sini message untuk kamu adalah mungkin kamu harus istirahat, kayak take a break dulu ya. Ambil dulu waktu untuk benar-benar healing diri kamu sendiri, atau refleksi diri kamu sendiri, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu selama ini, dan orang seperti apa yang sebetulnya benar-benar kamu butuhkan. Bukan hanya kamu inginkan, tapi orang yang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu. Jadi diri kamu sendiri lagi ya. Jadi diri kamu yang sebenar-benarnya diri kamu, yang mungkin di sini kayak aku lihat kamu kayak berubah menjadi orang yang sebenarnya bukan kamu, atau orang yang benar-benar berbeda, sampai orang-orang yang ada di sekitar kamu atau di lingkungan kamu pun benar-benar nggak nyaman. Hati-hati dengan orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kamu, yang walaupun mereka sepertinya itu akan menawarkan hal-hal yang baik untuk kamu, tapi sesungguhnya mereka kayak memanfaatin kamu aja. Jangan sampai nantinya kamu menyesal gitu. Orang-orang yang mungkin aku tidak lihat ini hanya pasangan aja, tapi juga ini bisa teman ataupun atasan ataupun siapapun yang datang ke dalam kehidupan kamu dan menunjukkan kepeduliannya sama kamu, tapi pada akhirnya mereka kayak akan ngejerat kamu dan ninggalin kamu. Itu ya dir ya. Oke, untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Taurus, Aries, Leo, kemudian ada Cancer, Capricorn, dan juga Sagittarius, Libra. Oke dear, so that's all. Aku harap ini resonate untuk kamu. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalian mau aku bacain apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. See you in the next reading. Halo teman-teman yang file nomor 3. Di sini kamu sudah punya Hold Your Vision. Kita lihat sedekat apa kamu dan jodoh kamu, dan apa yang menghalangi kalian berdua untuk ketemu. Kamu punya Messenger of Earth, Ten of Earth, okay. Ada di Arrow dan Flirt. Baik, teman-teman yang memilih pile nomor 3, di sini kalian sebetulnya ya udah ketemu dengan beberapa orang atau pasangan yang kamu berharap bahwa orang-orang ini tuh serius sama kamu, atau kamu setiap kali punya atau ada orang yang dekat sama kamu berharap bahwa orang ini adalah yang terakhir. Tetapi orang-orang tersebut ternyata itu hanya kayak flirting aja ke kamu. Ya, tidak ada yang serius dengan kamu. Kayak mereka bilang ke kamu kalau aku akan serius sama kamu, datang ke kamu, karena aku lihat kalian banyak berkomunikasi di sosial media dengan orang-orang asing ya. Dan di sini kamu berharap mungkin pasangan kamu adalah orang yang memang tidak satu background sama kamu. Kamu mengharapkan orang yang mungkin bisa membawa kamu dari situasi kamu yang sekarang. Dan di sini
orang-orang yang kamu temui itu memang belum ada yang serius dengan kamu, dear. Kalaupun sekarang kamu lagi dekat sama seseorang, aku lihat memang orang itu pun belum serius sama kamu. Dan kalau ada yang serius sama kamu, dia punya kekurangan, kayak dia punya kekurangan secara finansial yang membuat kamu dan dia tuh kayak sulit untuk ketemu, karena orang yang dekat dengan kamu tuh banyak kan orang asing. Oke. Di The Error ini memang aku lihat jodoh kamu atau pasangan kamu ini memang bukan orang yang dari backgroundnya kamu, atau dia ini adalah orang yang benar-benar punya kehidupan yang berbeda dengan kamu. Tetapi orang ini punya passion yang sangat besar dan dia akan sangat sayang dengan kamu, dia akan sangat manjain kamu. Itu yang aku lihat di sini, energinya itu kayak passionate sekali. Dan orang ini aku lihat dia agak nggak sabaran ya. Dan untuk saat ini bagaimana energinya dia? Untuk saat ini dia lagi sibuk di sini. Dia lagi sibuk dengan kehidupannya dia lagi sibuk untuk kerja, dia sibuk meniti karirnya dia atau profesinya dia. Dia punya kehidupan yang harus dia jalani, dia punya kehidupan di mana dia harus bertanggung jawab, baik itu ke keluarganya atau mungkin ke seseorang yang ada dalam hidupnya dia. Karena di sini aku lihat ada yang udah menikah, orang ini tuh kayak udah pernah menikah atau kamu udah pernah menikah. Ada juga yang single, ada yang kamu udah menikah dan dia single, ada yang kamunya single dan dia orang ini udah pernah menikah. Kemudian gap di antara kalian berdua ya, usia kamu dan dia ini ada perbedaan usia. Kalau usia kalian ini bedanya sedikit kayak 5 tahun gitu ya. Kemudian ada juga yang sampai 7 sampai 10 tahun. Ada yang kamu yang feminin yang lebih tua, untuk yang beda usia kayak 3-5 tahun. Ada yang maskulinnya kayak lebih tua dari kamu yang feminin. Kalau maskulinnya yang lebih tua ini kisaran usianya dari 5 sampai 10. Dan kalau yang feminin yang lebih tua di usia 3 sampai 5. Oke, kemudian di sini juga dengan The Error, orang ini orangnya straightforward ya. Energi kamu saat ini yang ngeblokir untuk ketemu dengan dia. Jadi kamu harus banyak banget menyelesaikan hal-hal dalam kehidupan kamu. Jadi sih kamu masih punya tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Ada hal yang harus kamu atasi dan ini nggak bisa dilimpahin ke orang lain gitu. Sepertinya di sini untuk kamu sendiri, kamu sudah menyadari bahwa pasangan kamu itu bukan orang yang memang satu background sama kamu. Kamu menyadari itu. Kamu punya intuisi yang sangat kuat kalau kamu nggak berada di tempat kamu seharusnya. Dan di Messenger of Earth ini dia akan datang ke kamu saat waktu yang tepat, saat dia udah merasa cukup di sini, saat dia udah memenuhi tanggung jawabnya, dan saat kamu juga udah memenuhi tanggung jawabnya kamu. Orang ini akan datang ke kamu tanpa kamu duga. Dan di Hold Your Vision, kamu di sini kayak mau ada orang yang ngedeketin kamu. Kalau kamu ngerasa this person is not the one, orang ini bukan orang yang tepat untuk kamu udah mulai menjauh. Dan ini adalah sign atau ciri yang sangat baik ya untuk kamu, bahwa kamu semakin dekat dengan pasangan kamu. Jadi kamu akan semakin mudah untuk mengenali orang yang mencoba mendekati kamu, baik itu orang yang memang dia foreigner ataupun orang yang bahkan dari satu bangsa dengan kamu ya. Kamu akan tahu, kamu kan punya intuisi kalau orang ini bukan orang yang tepat untuk kamu. Okay, let's take more card. Six of Wands. Dia adalah orang yang akan menempuh perjalanan untuk ketemu dengan kamu, dan kayak dia akan bawa kamu gitu, dan orang di sekitar kamu kayak gak nyangka. Ada Knight of Swords dan The World. Oke, jadi di saat ini, di saat kamu dan dia udah sama-sama lepas dari tanggung jawabnya masing-masing, atau kamu udah merasa cukup gitu ya, dia udah merasa cukup bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Apa yang diinginkan atau apa yang kamu inginkan ini udah tercukupi. Walaupun baik kamu atau dia sebetulnya saling mengharapkan satu sama lain. Kalian dari ketiga pile ini, yang pile nomor 3 ini yang punya koneksi spiritual yang paling kuat. Dan ini ada kayak di past life juga ya, kamu dan dia tuh kayak punya past life yang koneksi kalian berdua ini cukup kuat. Makanya kamu tahu gitu kalau orang yang akan jadi pasangan kamu itu tidak ada di sekitar kamu tahu itu. Tetapi di sini kamu berharap siapapun yang datang ke dalam kehidupan kamu, maka dia adalah orang yang akan jadi pasangan kamu. Nah, harapan kamu ini yang mempengaruhi penilaian kamu, sehingga di sini kamu seringkali kayak takut kehilangan.
Sementara untuk dia adalah orang yang tegas. Memang di sini aku lihat dia orangnya punya disiplin yang cukup tinggi. Jadi kalau dia nggak mau ya dia nggak mau gitu, sama orang itu kayak gitu. Tapi kalau di sini kamu yang feminin justru ini yang aku lihat, kayak setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu berharap ini adalah yang terakhir. Ini bukan hal yang tidak baik, tetapi ini mempengaruhi penilaian kamu, dear. Oke, dan di sini ada Knight of Swords. The Knight of Swords ini adalah message untuk kamu ketika kamu sudah bisa membuka penilaian kamu dengan lebih bijak. Jadi siapapun yang datang ke dalam kehidupan kamu bisa open minded ya terhadap mereka. Jadi jangan terlalu percaya sepenuhnya, tetapi di sini kamu juga aware atau kamu juga berharapnya itu nggak terlalu berlebihan kalau orang yang datang itu adalah jadi orang yang terakhir atau dia gitu. Tapi tetap kamu punya batasan-batasan atau pemikiran kamu sendiri. Oke, aku akan ambil message untuk kamu di sini. Kalian punya minta kan? The ever unfolding rose, dan satu lagi kamu punya yes. Baik. Untuk yes ini jawaban untuk teman-teman yang suka merasa apakah benar pasangan aku adalah orang yang jauh, apakah benar pasangan aku adalah orang asing, atau apakah benar pasangan aku ini adalah orang yang ya sesuai dengan intuisi kamu. This is your answer. Yes. Iya, jawaban untuk kamu. So don't worry, percaya dengan intuisi kamu, yakin dengan apa yang kamu hadapi dengan kesabaran. Aku lihat di sini kamu punya kesabaran yang cukup baik dan kamu kayak punya pendirian yang sangat kuat. The ever unfolding rose, dan mintakan apapun siapapun yang kamu tunggu ini pada akhirnya akan datang untuk kamu, dan semua orang akan mengetahui apa yang kamu percaya selama ini itu adalah benar. Oke, dear, so that's all. Dan untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Pisces, kemudian Scorpio, Cancer, Gemini, Aquarius, Libra, Capricorn, dan one more, Leo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalian mau aku bacain apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. See you in the next reading.